al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-468, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf, ingatlah, ilallahi, kepada Allah, fir rakha, dalam keadaan bahagia atau senang. Dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan senang, ya'rifka, niscaya Allah mengingatkan kepadamu, fi syiddati, di dalam kesusahan. Di dalam kesusahan. Wa'lam, wa dan i'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya, ma apa-apa, akhtoka, yang luputkan darimu, akhtoka, yang luputkan kepadamu, lam, tidak, yakun, menjadi, liyusibaka, untuk menjadi bagianmu, untuk yusibaka, bagianmu. Wa dan ma apa-apa, asobaka, sesuatu yang mengenaimu, lam, tidak, yakun, menjadi, liyukhti'aka, untuk yukhti'aka, luput darimu. Wa annan nasra, wa dan an-nasra, pertolongan, ma'as sobri, bersama kesabaran. Wa annal faraja, wa dan anna, sesungguhnya, al-faraja, jalan keluar atau solusi, ma'al karbi, ma'a, bersama, al-karbi, bersama, al-karbi, kesusahan atau kesulitan. Jalan keluar itu selalu diawali dengan apa? Kesusahan, kesulitan. Wa anna, wa dan anna, sesungguhnya, ma'a, bersama, al-usri, kesusahan atau kesulitan, yusron, ada kemudahan. Yusron, pasti ada kemudahan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan perawi hadis yang lainnya. Sepakat semua perawi hadis itu bahwa hadis ini hadis sahih. Jadi pesan Rasulullah kepada kita agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, dalam keadaan apapun, maka Allah akan mengingat kita. Sebagai cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya, maka dia akan berusaha, berupaya untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah kepadanya.
selalu bahwa setiap amalan atau ibadah kita semata karena Allah kita persembahkan, semata karena Allah kita lakukan, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, dalam keadaan bahagia, sedih, duka, selalu ada dalam hatinya Allah, maka Allah akan selalu menuntunnya dalam setiap kesulitannya. Allah akan membimbingnya dalam setiap masalahnya. Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalahnya. Dan tidak ada satu kesulitan, pasti Allah akan datangkan kemudahan selama kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, tu'radul a'malu yaumal isnaini. Tu'radu, dibeberkan, al-a'malu, amal perbuatan, yaumal isnaini, yauma pada hari, al-isnaini, hari isnain, wal khamis, dan hari khamis, alallahi, di hadapan Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Jadi setiap amal perbuatan kita ditulis, dicatat oleh para malaikat Allah. Lalu di hari Senin dan Khamis semua amal perbuatan kita dilaporkan ke Allah. Maka kenapa Rasulullah saat ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Isnin? Apa jawab Rasulullah? Yaumul Isnin yauma wulidtu, adalah hari kelahiranku. Dan sekaligus beliau menyatakan tu'radul a'mal, dan pada hari Senin itu juga adalah semua amalan, semua perbuatan yang telah kita lakukan dibawa oleh para malaikat, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamis begitu juga dibawa, diperlihatkan semua amalan-amalan yang selama sepekan itu, dari mulai tidur sampai bangun tidur kembali, apakah banyak ibadah atau maksiatnya, kebaikan atau keburukannya. Maka Rasul menyampaikan, alangkah bahagianya saat perbuatan kita, amal ibadah kita disetorkan ke Allah oleh para malaikatnya, kita dalam keadaan puasa atau dalam keadaan melakukan kebaikan, sehingga akan menutup keburukan-keburukan sebelum hari Isnin, sebelum hari Khamis. Ya anak-anakku, ini diantara hikmah manfaatnya kenapa kita disunnahkan untuk puasa hari Isnin dan Khamis. Kenapa? Karena hari itu semua amalan kita dilaporkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'radu 'alal anbiya, wa dan tu'radu akan dibeberkan 'alal anbiya, kepada para nabi, wal abai, dan kepada bapak-bapak, wal ummahat, dan kepada para ibu-ibunya, yaumal jum'ati, di hari Jum'ah. Fayafrahuna, famaka yafrahuna, mereka senang atau bahagia, bihasanatihim, dengan kebaikan-kebaikan mereka, wa yazdadu, dan yazdadu, dan bertambah,
wujuhuhum, wajah-wajah mereka, bayadun, bersinar putih, wa isyrafan, dan bercahaya. Wa isyrafan, dan bercahaya atau cemerlang. Fattaqullah, maka takutlah atau takwalah kalian semuanya Allah kepada Allah. Wala tu'zu, dan la jangan, tu'zu, kalian menyakiti mautakum, orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Orang-orang yang sudah mati dia. Gimana cara menyakitinya? Menyakiti orang sudah meninggal, membicarakan keburukannya, aibnya. Ini tidak boleh. Karena apa? Setiap keburukan yang dibicarakan, maka akan menambah siksanya di dalam kuburnya. Rawa meriwayatkan hadis Al-Hakim Hakim an Walid Abdul Aziz. Terakhir, ta'awwadu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di 470, ta'awwadu, berlindunglah kalian, mintalah perlindungan kalian, billahi, kepada Allah, min dari jahdil bala, dari musibah bala itu. Jadi apa? Jadi itu sesuatu yang memayahkan. Memayahkan itu apa? Membebankan. Al-bala, suatu bencana atau musibah. Kita agar minta selalu kepada Allah apa? Berlindung dari segala macam malapetaka atau bencana atau musibah yang memayahkan. Wadarqi syiqa, dan kita minta perlindungan kepada Allah. Wadarqi syiqa, dan kecelakaan, asyiqa, yang menghinakan. Wasu'il qadha, dan su'i, keburukan, al-qadha'i, takdir atau qadha, keputusan Allah. Wa syamatatil ada, dan syamatatil, penghinaan, al-a'da, para musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini diperkuat dengan hadis yang lain, ta'awwadu billah min jadil bala wa darqi syiqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Dimulai dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal bukhli wal fashal, na'udzubika minal ayo sama-sama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal fashal wa na'udzubika min ghulabatid daini wa qahrir rijal. Nah, kemudian baru ditambah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darqi syiqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya, itu salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu hammi. Hammi apa? Kesusahan,
wal hazan, kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi, dari kelemahan, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah tenaga, lemah menghafalnya. Wal kasal, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari al-kasal. Apa kasal artinya? Sifat malas. Malas akan menghancurkan segala-galanya. Yang mungkin yang sudah diujikan karena tidak dimurojaah, karena malasnya itu satu demi satu, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz hilang karena sifat malasnya itu. Nah, inilah cara iblis laknatullah alaihi, ya, untuk membujuk, merayu kepada kita semuanya agar sifat malas itu benar-benar tertanam dalam hati setiap kita. Lawan itu dengan doa ini. Wa na'udzubika minal bukhli wal fasha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari sifat bakhil, pelit. Karena pelit itu adalah sifat yang amat sangat dibenci oleh Allah. Sifat tercela. Wal fashal, dan al fashal. Apa al fashal? Kebangkrutan. Enggak pernah sukses. Wa a'udzubika ya Rabb min ghalabatid dini, ghalabatid dain wa qahrir rijal. Berlindung kepadamu ya Rabb dari persoalan hutang. Karena ada orang yang hobinya dikit hutang, dikit pinjam. Hindari itu. Wa qahrir rijal, dan menjadi budak orang. Jadi semua aktivitas kita selalu dikendalikan orang lain. Kita minta agar kita yang mengatur hidup kita, mengatur aktivitas kita, mengatur setiap gerak langkah kita, sehingga tidak diatur oleh orang lain, sehingga punya kebebasan. Kemudian apa? Tambah apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min jadil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Jadil barat tadi? Payahnya atau susahnya, dahsyatnya bencana. Ulangi. Allahumma inni, apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dahsyatnya bencana. Karena setiap musibah itu sebagai petaka bencana, tapi musibah datang kepada orang beriman sebagai teguran. Kemudian yang kedua apa? Tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari darti syiqqa. Apa artinya tadi? Dari kecelakaan yang menghinakan. Wasu'il qadha, hamba berlindung kepadamu dari ketetapan yang buruk. Ditetapkan ini menjadi orang yang celaka, orang yang rugi. Karena apa? Semua sudah dituliskan garis hidup kita oleh Allah. Kapan itu? Saat ruh ditiupkan di dalam rahim sang ibu kita. Nah, kita berdoa karena kekuatan doa itu mampu dan bisa, dan doa ini adalah satu-satunya untuk merubah takdir ketentuan yang Allah sudah putuskan. Ya Allah, andai kata di antara kita memang ditakdirkan menjadi orang yang rugi, orang yang sengsara, binasa, terus doa terus, wasu'il qadha, ya hamba berlindung kepadamu dari ketetapan yang buruk, takdir yang tidak baik. Maka dengan kekuatan doa itu Allah bisa hapus ketetapannya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dan celaka. Paham? Hafalin doa itu. Besok pertemuan hari Kamis berarti hafal semua doa itu. Dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yuk sekali lagi baik. Allahumma
Ayo, ditulis. Kalau nggak hafal ditulis. Nanti setiap sholat dibaca. Karena Abi pingin kalian semuanya punya variasi dalam berdoa. Jangan setiap hari Allahumma inni as'aluka sholamatan boleh, tapi ada variasinya. Duhur doa itu, nanti asar beda lagi, maghrib kan Abi contohkan itu. Abi nggak pernah kan doa satu doa, besok pakai doa ini, besok lagi. Variasi dalam berdoa punya kita, referensi ya, tidak monoton. Dan itu doa semua dari Rasulullah yang mengajarkan untuk kita dihafali. Allahumma, tulis inni a'udzubika. Kalau jadi imam bukan ini tapi inna. Allahumma inna na'udzubika. Kalau jadi imam na'u, kalau sendiri a'u. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal fashal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarqish shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Terus Allahumma inna na'udzubika apalagi disambung dengan Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi hasin akhlaqana bil hilmi sahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahim. Baik anak-anakku, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah akan menjadi amalan kita, nasihat Rasulullah kepada kita akan menjadi tambahnya ilmu-ilmu yang akan kita amalkan, dan ilmu ini akan menghantarkan kita semakin cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tajwidnya. Alhamdulillah.